The human brain, one of our most complex organs, allows us to move, feel, think, and learn. Your brain is one of your most important organs. Your brain is the epicenter of your existence. Into billions of neurons, it's your body's mission. The world around you is as fascinating as the universe inside your head. Your brain is growing hundreds of nerve cells called neurons. By the time you become a teenager, your brain has stopped growing. But it continues to develop. The insulation of the neurons, which begins at birth, continues over many years. For at the end of the day, it's our brain that makes us us. And your brain doesn't stop working. Some studies have found that brain activity may continue for several minutes, even after your heart has stopped. Hai, gue Rifanul Haq, selamat datang di Your Mind Kills Everyday. Kali ini gue akan bercerita sedikit bahwasannya gue adalah seorang overthinker. Gue adalah seorang pemikir yang berlebihan. Kita tahu bahwasannya overthinking itu adalah suatu hal yang gak enak. Overthinking itu hal yang mungkin lagi dimusuhin sama banyak orang. Banyak orang bertanya bagaimana cara ngilangin yang namanya overthinking, gimana caranya biar kita gak berlebihan untuk memikirkan sesuatu, gimana caranya untuk tidak terlalu mempedulikan sesuatu, karena ketika kita coba mempedulikan sesuatu itu pada akhirnya jadi suatu kegiatan berpikir terhadap suatu hal yang sebenarnya nggak terjadi atau cuman ketakutan belaka. Gue adalah anak pertama dalam satu keluarga kecil. Gue punya 2 adik, yang mana title anak pertama tuh di mata orang tua harus punya contoh buat adik-adiknya. Tapi di sisi lain, gue yakin setiap orang yang jadi anak pertama dan mereka punya adik, punya rintangan kehidupannya masing-masing. Kedua orang tua gue itu berbackground pendidikan, yang mana dari kecil gue tuh selalu diajarkan sama mereka untuk belajar, untuk bisa beradaptasi, untuk bisa berkelakuan baik. Yang mana hal seperti itu bikin gue banyak mikir bahwasannya gue nggak boleh macem-macem, gue nggak boleh ngelakuin suatu hal yang salah. Gue sebisa mungkin harus meminimalisir kesalahan. Gue harus ngejaga image orang tua gue sebagai tenaga pendidik. Yang mana hal seperti itu bikin gue ngerasa terlimitasi waktu gue sekolah. Gue yang penasaran sama kegiatan-kegiatan nakal anak-anak sekolah pada saat itu, waktu gue SD, waktu gue SMP, dan ditambah bokap gue adalah pengajar atau guru di tempat gue sekolah. Pressure untuk gue berkelakuan baik itu sangat besar pada saat itu. Tapi hal seperti itu mana yang bikin gue ngerasa kayaknya gue bisa deh untuk ngelakuin suatu hal. Yang penting gimana caranya. Even gue ngelakuin suatu hal yang salah, tangan gue bersih gitu tuh. Pada waktu pertama kali gue memberanikan diri untuk melakukan hal seperti itu, gue bener-bener banyak sekali pikiran gimana kalau misalkan gue ketahuan, gimana kalau misalkan ada guru yang tahu kalau gue melakukan suatu hal yang nakal, misalnya ngejailin teman atau bolos sekolah. Yang mana hal kayak gitu kan mungkin jadi suatu hal yang biasa aja gitu buat kalian-kalian yang nonton gitu. Kayak bolos sekolah menurut gue itu jadi kenakalan yang biasa gitu maksudnya. Ya walaupun gue nggak tahu tolak ukur nakal tuh ada di mana. Tapi yang pasti adalah dari gue sekolah, entah itu TK, SD, SMP, SMA, gue masih ada di satu sekolah yang lingkup sekolah gue tuh masih ada sosok bokap gue di dalamnya gitu. Yang mana ketika gue memikirkan suatu hal atau ingin bertindak sesuatu, gue harus berpikir 2 kali lipat bahkan lebih gitu. Lantas pada akhirnya kayaknya overthinking itu jadi suatu hal yang dibutuhin gak sih buat manusia? Toh kita juga gak bisa sampai di titik ini gitu, dimana teknologi itu lagi berkembang pesat-pesatnya. Banyak teknologi-teknologi yang mantep banget. Yang mana hal itu gue yakin bahwasannya itu adalah sebuah keresahan yang jadi bahan overthinking buat orang-orang yang menciptakan suatu teknologi di zaman sekarang. So, sampai sini kalian tim yang bilang overthinking adalah suatu hal yang buruk, atau overthinking itu bisa aja jadi suatu hal yang baik? Coba kasih tahu gue di kolom komentar. Gue tau betul rasanya overthinking itu emang gak enak gitu kalau misalkan kita emang gak bisa ngendaliin pikiran kita. Segala hal yang terjadi di dalam hidup kita, kita masukin ke dalam otak kita tanpa perhitungan yang cukup, tanpa pertimbangan yang mateng. Kita gampang sekali untuk mengambil suatu kesimpulan dari sebuah informasi yang nggak utuh. Karena gue menyadari hal seperti itu, pada akhirnya gue coba mempelajari gimana caranya untuk melakukan dikotomi kendali, atau gimana caranya mengendalikan mana yang bisa gue kendalikan dan mana yang nggak bisa gue kendalikan.
Gue bisa bilang memikirkan suatu hal yang berlebihan atau overthink ini punya dua tipe. Ada orang yang berpikir berlebihan ke depan, ada orang yang berpikir berlebihan ke belakang. Orang-orang yang berpikir berlebihan ke belakang mungkin dirinya bakal dipenuhi dengan rasa penyesalan, rasa bertanggung jawab yang tinggi, dipenuhi dengan rasa salah, yang mana ketika orang berpikir terlalu jauh ke belakang, itu bakal bikin orang itu terlihat tidak punya kehidupan. Mereka mengisolasi diri, mereka menganggap nggak punya siapa-siapa, mereka yang lebih banyak diem, mereka yang ekspresinya tuh mulai pupus, yang tadinya ekspresif jadi nggak ekspresif, karena dirinya berpikir terlalu jauh ke belakang. Dan untuk orang-orang yang berpikir terlalu jauh ke depan, ya mungkin bisa dibilang orang ini adalah orang yang anxious gitu, atau mereka yang punya kegelisahan, mereka punya kecemasan, mereka yang khawatir dengan apa yang bakal terjadi di depan, bagaimana cara menghadapi solusi yang sebenarnya permasalahannya tuh belum kelihatan, permasalahannya tuh sebenarnya cuman ada dalam proyeksi pikiran mereka doang. Orang-orang yang terlalu jauh mikir ke depan, mereka adalah orang-orang yang sering ngerasa cemas, dikit-dikit gelisah, mereka yang mungkin kalau misalkan lu lagi nongkrong sama dia sering gigitin kuku atau sering mukul-mukul meja. Ya, hal kayak gitu nandain bahwasannya orang itu punya yang namanya kegelisahan. Lantas kalau misalkan lu bertanya gimana caranya biar kita nggak jadi kedua orang itu gitu tuh, nggak jadi orang yang terlalu mikir jauh ke depan, nggak jadi orang yang terlalu mikir ke belakang. So, jawabannya adalah kita harus bikin diri kita bisa hidup di masa kini gitu tuh, hidup di saat sekarang. Kurang-kurangin untuk memikirkan suatu hal yang udah lalu, toh lu memikirkannya juga nggak bisa ngerubah situasi juga, karena ya itu adalah suatu hal yang percuma. You just wasting your energy, you just wasting your time untuk menyesali itu semua. So, belajar untuk bisa let it go. Gue bilang bahwasannya kita harus hidup di masa kini ini bukan berarti bahwasannya kita harus ngelupain yang namanya masa lalu. Toh ngomongin tentang masa lalu pun nggak bisa dilupain gitu kan. Ketika kita berusaha untuk melupakan suatu masa lalu, ya yang ada cuman sebuah kemustahilan. Toh buat kita mikir jauh ke depan juga, sebenarnya ya gue nggak bisa bilang bahwasannya itu adalah bener-bener hal yang buruk gitu. Jadi yang terbaik adalah gimana caranya kita ngegunain masa lalu kita untuk dijadikan suatu pembelajaran dan kita bisa ngambil hikmah untuk bisa kita maknakan. Karena diri kita yang sekarang itu nggak bakal ada kalau misalkan nggak ada yang namanya masa lalu. Toh ngomongin tentang kita ngeproyeksiin ke masa depan, masa lalu juga punya peran penting untuk lo mengambil sebuah keputusan di masa kini, yang mana keputusan itu akan berdampak pada masa depan lo. Otak atau pikiran manusia itu emang sangat unik. Gue gak tahu lu pernah dengerinnya atau enggak, tapi ilmuwan-ilmuwan yang melakukan riset terhadap otak manusia pun mereka masih belum tahu berapa banyak kapasitas memori yang dimiliki manusia. Dan itu gue jadikan sebuah media pensyukuran aja gitu. Dengan adanya masa lalu yang mana kita bisa ngambil suatu pelajaran darinya, itu kita bisa belajar banyak hal. Coba bayangin kalau misalkan kita gak punya masa lalu. Coba bayangin kalau misalkan kita bisa melupakan. Gue yakin pasti ya kita gak bakal jadi kita dan kita yang sekarang gak pernah ada. Kalau misalkan lu bertanya kenapa memori-memori buruk itu selalu bertahan lama di dalam otak kita ketimbang memori-memori positif. Dan jawabannya itu sangat amat sederhana, yaitu manusia nggak bakal bisa hidup sampai sekarang, nggak bakal bisa melakukan suatu perubahan, nggak bakal bisa melakukan evolusi pada dunia kalau misalkan dirinya nggak punya yang namanya memori-memori buruk. Rasa takut, rasa kecewa, rasa sakit, hal-hal kayak gini yang ngerubah manusia. Hal-hal ini yang ngerubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Hal-hal kayak gini yang ngerubah peradaban manusia itu sendiri. Jadi gimana kalau misalnya gue bilang bahwasannya memori-memori buruk yang ngasih kita rasa takut, cemas, gelisah itu adalah hal yang nggak buruk-buruk amat. Kenapa gue bilang gak buruk-buruk amat ya? Karena menurut gue untuk bisa mengendalikan atau bikin sebuah output yang positif dari sebuah input yang negatif, itu menurut gue harus punya yang namanya pengendalian diri, pengendalian emosi. Pengendalian diri dan pengendalian emosi menurut gue itu adalah hal yang seharusnya kita belajar waktu sekolah, tapi kenapa kita gak dapat pelajaran tentang itu gitu kan. Kedua hal itu menurut gue underrated banget gitu. Malah kita lebih fokus untuk melakukan tolak ukur terhadap kepintaran seseorang. Kita lebih fokus untuk ngukur IQ orang daripada EQ dari seseorang. IQ bisa dilatih dengan cara lo belajar. Ketika lo belajar, lo dapet suatu wawasan atau ilmu ini yang bikin lo jauh dari yang namanya kebodohan. Tapi untuk lo mau belajar, untuk lo mau membaca, untuk lo mau mendengarkan seseorang, mau itu didasari dengan yang namanya emosional.
Di tahun 2019, dimana tahun itu adalah tahun pertama gue untuk bisa kuliah pada saat itu. Waktu itu gue kuliah di Sakarya University, yang mana gue adalah satu-satunya orang Indonesia di kelas gue, bahkan di jurusan gue. Gue ngambil jurusan pendidikan bahasa asing pada saat itu. Karena gue adalah minoritas, dan gue juga ngerasa nggak enak untuk terlalu deket sama teman-teman kelas gue lebih sering menyendiri. Gue berangkat dari apartemen gue ke kampus gue itu sekitar 1,5 jam, yang mana kalau misalkan gue pulang pergi itu makan waktu 3 jam. Dan di perjalanan, of course, gue sendiri. Dari kesendirian itu, gue banyak mempelajari tentang diri gue. Pun sampai sekarang juga gue sebenarnya masih mempelajari diri gue. Gue mencoba untuk berusaha memahami diri gue. Gue coba cari tahu kelemahan gue coba cari tahu kelebihan gue coba cari tahu hal-hal yang gue suka, gue coba cari tahu hal-hal yang gue nggak suka. Dan semakin gue mempelajari tentang self-knowledge atau pengetahuan tentang diri gue sendiri, gue ngerasa gue jauh lebih gampang untuk mengendalikan diri gue, bahkan pikiran gue. Di titik sekarang, kalau misalkan gue ditanya, Nan, apa penyesalan terbesar lu selama hidup? Mungkin gue bakal bingung jawabnya, karena yang tadinya mungkin ya gue punya yang namanya penyesalan terbesar dalam hidup gue, itu udah gue ubah menjadi memori atau pengalaman baik yang menurut gue nggak harus gue lupain, yang menurut gue kayaknya harus gue terima. Karena dari yang tadinya itu adalah suatu permasalahan dan gue anggap itu adalah suatu penyesalan dalam diri gue sangat berterima kasih karena pernah merasakan hal seperti itu. Di titik ini gue bisa bilang bahwasannya gue nggak ada penyesalan dalam hidup gue. Bahkan gue kadang kalau misalnya dapet pertanyaan kayak gitu, gue bakal ngelempar jokes bahwasannya penyesalan terbesar dalam hidup gue adalah momen-momen dimana gue menyesali sesuatu. Dan gue bisa bilang kayak gitu karena gue yang coba untuk memaknai suatu hal yang udah lewat di gue. Gue coba memaknai suatu hal yang mungkin susah banget buat kita ambil hikmah dari situ. Mungkin susah buat kita terima. Mungkin susah untuk kita bisa face to face sama permasalahan ini. Yang mana anggapan susah kita terhadap suatu masalah itu malah bikin suatu tembok yang ngurung diri gue dan bikin gue nggak bisa keluar dari kurungan tersebut. Dari hal itu juga kenapa gue namain channel ini Your Mind Kills. Kenapa buku pertama gue namain Your Mind Kills. Kenapa gue kalau upload konten gue selalu pakai hashtag Your Mind Kills. Dan gue selalu ngingetin ke teman-teman semua yang connect dengan gue lewat sosial media, entah itu di Instagram, di YouTube, di TikTok. Itu gue selalu ingatkan bahwasannya hati-hati dengan pikiran kita, karena pikiran lu ngebunuh lu. Pikiran manusia itu bisa jahat banget. Pikiran manusia juga bisa baik banget. Nah, tapi yang kadang kita lupa bahwasannya baik atau buruknya suatu pikiran itu tergantung kita. Karena kita yang bakal menarik pikiran itu sendiri. Kita nganggap anxiety is a bad thing, atau anxious itu adalah suatu hal yang buruk. Tapi kita nggak sadar bahwasannya dari ketakutan-ketakutan yang kita punya, dari pikiran-pikiran negatif yang kita punya, hal itu malah bisa jadi suatu hal yang lebih positif 2 kali lipat. Sama halnya dengan hidup manusia. Mungkin lo ngelihat orang yang kuat banget tuh adalah orang yang punya pengalaman banyak gitu. Pengalaman-pengalaman buruk yang banyak. Kenapa orang-orang bisa bilang dia adalah orang yang kuat? Karena dia pernah ngelewatin masa-masa kelam. Dia pernah ngelewatin masa-masa buruk. Yang mana hal seperti itu ngasih dia pembelajaran bahwasannya jangan jatuh ke lubang yang sama. Sampai akhirnya dari masa-masa sulit yang pernah dia alami, dari masa-masa kelam yang dia alami, dari kesakitan yang dia lewati, itu semua yang ngajarin manusia untuk bisa bikin limit baru, untuk bisa mempelajari suatu hal yang baru, untuk bisa creating a new version of me, of you, of him or her, whatever. Walaupun jarak antara situasi lu lagi jatuh-jatuhnya dan lu menjadi diri lu yang baru, itu butuh waktu. Menurut gue itu worth. Terlebih perubahan yang lu lakukan itu adalah suatu perubahan yang baik buat lu. Karena rasa sakit, kecewa, patah, itu semua bakal merubah manusia. Perubahannya baik atau buruk itu tergantung ego kita masing-masing. Karena ego dalam diri kita itu yang bakal nge-leads kita kemana kita akan pergi. So, itulah mengapa pengendalian diri, pengendalian emosi itu adalah suatu hal yang penting untuk self-knowledge kita, untuk pengetahuan kita terhadap diri kita sendiri. So, di akhir video ini gue cuma mau bilang bahwasannya segala hal buruk yang terjadi dalam diri kita, yang masuk ke dalam pikiran kita, itu bisa kita rubah untuk menjadi suatu hal yang positif di masa yang akan datang. Karena tidak ada yang namanya hal baik kalau nggak ada yang namanya hal buruk, begitupun sebaliknya. Penyesalan nggak akan ngerubah masa lalu lo, begitu juga kecemasan nggak bakal ngerubah masa depan. PR kita adalah gimana caranya kita bisa menemukan suatu kedamaian di masa kini. Your mind should be stronger than your feelings, atau pikiran lu harus lebih sharp, harus lebih tajam daripada feeling yang lu punya. Karena kebanyakan permasalahan yang terjadi dalam hidup kita itu nggak selesai-selesai karena kita didominasi oleh yang namanya emosional, yang namanya emosi-emosi buruk, yang bikin kita ngurung diri, yang bikin kita nganggep bahwasannya nggak ada orang lain di luar sana yang bisa ngebantu kita, yang bikin kita ngerasa kita nggak berdaya. So, hati-hati dengan apa yang lu pikirkan, karena itu bakal jadi suatu perkataan yang keluar dari mulut lu. Hati-hati dengan perkataan yang keluar dari mulut lu, itu bakal
bakal berubah menjadi sebuah aksi. Dan lo juga harus hati-hati dengan aksi yang lo lakukan karena itu bakal jadi habit lo. Dan yang terakhir, hati-hati dengan habit lo karena itu bakal jadi personality lo. Thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai sini. Terima kasih juga udah subscribe channel Your Mind Kills. Kalau kalian belum, silahkan di-subscribe. Kalian bisa komen di kolom komentar tentang apa yang gue bahas di sini. Kita jadikan kolom komentar kita sebagai wadah untuk berdiskusi. Dan gue Rifanul Haq, hati-hati. Your Mind Kills.